Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaridan Kafia dengan NPM 234101056 dari kelas A akan menyampaikan rangkuman materi terkait kebutuhan gizi pada bayi dan balita dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat. Ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada inisiasi menyusu dini, kemudian pemberian ASI eksklusif, kebutuhan gizi bayi dan balita, serta pemberian makanan bayi dan anak. Sebelumnya, harus kita bedakan dulu antara bayi dan balita. Menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014, bayi adalah anak dari umur 0 sampai 11 bulan dan balita adalah anak umur 12 sampai 59 bulan. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan gizi bagi bayi dan balita? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada masa ini merupakan periode emas pertumbuhan atau windows of opportunity yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan dari mulai dalam kandungan hingga umur 2 tahun. Apabila pada fase ini asupan gizi anak tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada pertumbuhan di fase-fase berikutnya dan akan berpengaruh pada kesehatan anak. Kemudian, pada masa ini, terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat dan perkembangan kognitif anak. Pertumbuhan otak ini hanya berlangsung sampai usia 5 tahun, sehingga disebut dengan golden period. Dan pada masa ini juga, terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang disebut growth spurt. Ini ditandai dengan bayi yang menyusu lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar pemenuhan gizi pada bayi dan balita bisa terpenuhi. Yang pertama, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah bayi dilahirkan. Yang kedua, kebutuhan gizi bayi dapat dipenuhi dengan memberikan ASI saja hingga usia 6 bulan. Dan yang ketiga, memberi makanan pendamping ASI dari makanan keluarga berbahan pangan lokal dari mulai bayi berusia 6 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya, kita membahas tentang IMD. IMD adalah proses menyusu yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah melahirkan. Setelah bayi lahir, bayi diletakkan secara tengkurap di dada atau perut ibu. Kemudian, biarkan bayi secara perlahan mencari puting susu ibu dan biarkan bayi menyusu sampai puas. Manfaat dari IMD yang pertama adalah mencegah terjadinya hipotermia. Karena dengan adanya skin-to-skin contact antara kulit bayi dan kulit ibu akan membuat suhu tubuh bayi menjadi stabil dan hangat. Yang kedua, menjadi kunci dari keberhasilan ASI eksklusif. Kemudian, menurunkan risiko kematian balita karena kolostrum mengandung antibodi yang bermanfaat untuk mencegah infeksi, serta dapat mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Selanjutnya, bahasan mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa menambah dengan makanan atau minuman lain. Kenapa ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan? Karena sistem imun bayi kurang dari 6 bulan ini belum sempurna, yang artinya masih rentan terkena infeksi bakteri dari makanan-makanan MPASI yang kurang higienis. Kemudian yang kedua, organ pencernaan bayi juga belum matang. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko terkena alergi, karena sel-sel yang terdapat dalam usus bayi yang kurang dari 6 bulan belum siap menerima kandungan dari makanan yang kompleks, sehingga akan menyebabkan reaksi imun dan menyebabkan alergi. Kemudian yang keempat, dapat mencegah terjadinya obesitas di kemudian hari. Jika bayi diberikan MPASI saat umurnya kurang dari 6 bulan, akan beresiko terjadi obesitas di kemudian hari akibat dari proses pemecahan sari-sari makanan yang belum sempurna. Yang kelima, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan akan mengoptimalkan pertumbuhan otak. Dan yang terakhir, untuk perkembangan emosi bayi. Bayi yang diberikan susu eksklusif selama 6 bulan akan sering berada di dalam dekapan ibu. Ini akan membuat bayi merasa nyaman dan terlindungi. Perasaan nyaman dan terlindungi inilah yang akan menjadi dasar perkembangan emosi bayi dan membentuk kepribadian yang percaya diri. Yang selanjutnya yaitu komposisi ASI. ASI merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Pada 6 bulan pertama, rata-rata produksi ASI sebanyak 780 ml per hari, dan pada 6 bulan kedua, rata-rata produksi ASI menurun menjadi 600 ml per hari. Komposisi ASI dipengaruhi oleh asupan gizi dan status gizi ibu, serta stadium laktasi. Stadium laktasi ini terbagi menjadi 3, yaitu kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur. Kolostrum adalah ASI kental yang berwarna kuning yang diproduksi sejak hari pertama sampai hari ketiga. Kaya akan vitamin larut lemak dan protein, terutama imunoglobin A dan laktoferin. Kemudian ASI transisi atau peralihan. ASI ini merupakan transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Diproduksi pada hari ke-7 atau ke-10 sampai 2 minggu pasca melahirkan.
Pada ASI ini, kadar protein dan vitaminnya merendah, sedangkan karbohidrat dan lemaknya semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah ASI matur. ASI matur diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. ASI ini mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta semua komposisi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Hal yang harus diperhatikan ibu saat menyusui bayi, yaitu kenali kebiasaan menyusu bayi. Karena setiap bayi punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada bayi yang menyusu lebih lama dan ada yang sebentar tetapi lebih sering. Kemudian, ibu harus tahu ketika bayi sudah kenyang menyusu. Kemudian, bayi perlu menyusu di satu payudara hingga bayi melepas sendiri payudara tersebut, dan payudara ibu terasa kosong, supaya bayi mendapatkan ASI awal atau formil yang muncul di awal proses menyusui, di mana ASI ini mengandung banyak cairan dan protein yang dapat menghilangkan dahaga bayi. Kemudian, pastikan juga bayi ini mendapatkan ASI yang keluar di akhir proses menyusui atau disebut hind milk. ASI ini banyak mengandung protein dan lemak yang berguna untuk memberikan rasa kenyang pada bayi dan berguna untuk menaikkan berat badan bayi. Nah, kemudian, apabila ibu bekerja, apakah masih bisa memberikan ASI eksklusif? Jawabannya adalah bisa. Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ibu harus mempelajari cara memerah ASI. Kemudian, mempelajari juga cara menyimpan ASI. Dan juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga untuk memberikan ASI perah. Adapun langkah-langkah untuk menyimpan ASI perah, yang pertama, ASI harus disimpan di tempat yang bersih dan tertutup. Kemudian diberi tanggal kapan ASI tersebut diperah. Dan gunakanlah tempat yang sudah BPA free atau bisa juga disimpan di dalam botol kaca. ASI yang disimpan di freezer kulkas 2 pintu dapat bertahan selama 3-6 bulan. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk mencairkan ASI yang telah dibekukan. Yang pertama, ASI yang beku harus diturunkan dulu, disimpan di kulkas selama 12 jam untuk menghindari perubahan suhu yang ekstrim. Setelah disimpan di kulkas, ASI dimasukkan ke dalam cangkir atau wadah dan direndam dalam air hangat yang bersih. Sebaiknya ASI tidak diberikan menggunakan botol atau dot karena itu akan membuat bayi kebingungan membedakan mana puting ibu dan dot susu. Selanjutnya, kita membahas mengenai kebutuhan gizi bayi dan balita. Kebutuhan gizi bayi usia 0-6 bulan dapat dicukupi dengan pemberian ASI saja. Namun ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Bayi merupakan fase awal dalam siklus kehidupan, tepatnya pada 1 tahun pertama setelah kelahiran. Di fase ini ditandai dengan tumbuh kembang bayi yang sangat cepat. Pada keadaan normal, berat badan bayi akan bertambah 2 kali lipat pada 4 hingga 6 bulan pertama, dan tinggi badannya akan bertambah hingga 50% dari tinggi badan lahir. Ini melibatkan maturasi jaringan dan organ yang menunjukkan bahwa kebutuhan energi dan gizinya juga meningkat. Pertumbuhan cepat pada fase ini berkaitan dengan kecepatan sintesis protein yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan energi dan proteinnya yang meningkat. Setelah melewati fase bayi, selanjutnya akan memasuki siklus hidup yang disebut balita. Pertumbuhan anak pada siklus ini cenderung stabil. Kenaikan berat badan pada balita tidak sebesar pada saat bayi. Selain itu, proporsi tubuh anak balita mulai berubah, seperti tungkainya yang memanjang mendekati bentuk dewasa. Begitu juga ukuran dan fungsi organ yang bekerja di dalamnya. Kondisi ini akan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi melalui pemberian asupan nutrisi dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Di Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan gizi menggunakan batasan berdasarkan rekomendasi angka kecukupan gizi berlaku tahun 2019. Selanjutnya, kita bahas mengenai pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Prinsip pemberian makanan bayi dan anak yang baik itu ada yang pertama yaitu inisiasi menyusui dini, kemudian menyusui dengan ASI eksklusif, kemudian pemberian MPASI mulai dari 6 bulan, dan melanjutkan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih. Pemberian makanan bayi dan anak ketika umur 0-6 bulan, makanan utamanya adalah hanya ASI saja yang diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan lain. Kemudian pada umur 6-8 bulan, bayi tetap diberikan ASI namun mulai diberikan makanan pendamping ASI yang diberikan dalam bentuk makanan lumat, yaitu makanan yang disaring dan dilumatkan hingga halus. Selanjutnya, pada umur 9-11 bulan, bayi juga tetap diberikan ASI dan mulai diberikan makanan lembek serta peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Selanjutnya, di umur 12-23 bulan, bayi juga tetap diberikan ASI dan makanan yang diberikan sama seperti makanan keluarga lainnya. Dan yang terakhir ada masalah pada pemberian MPASI. Yang pertama, MPASI terlalu dini, kemudian MPASI yang terlambat, anak yang picky eater, kemudian bayi yang mengamut makanan, bayi yang melakukan gerakan tutup mulut, dan juga bayi yang mengalami sulit BAB. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.